Selamat malam para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Ya, kita jumpa kembali ya dalam entah sesi yang keberapa dalam kursus ini ya. Pada malam hari ini kita akan mulai bicara melihat bersama tentang metode doa batin. Kalau saya tidak salah, maka pada sesi yang lalu Anda telah melihat bersama tentang beberapa metode doa lisan ya. Doa lisan kita sudah dibahas, yaitu doa yang katakanlah diucapkan secara lisan dengan bibir ya. Bisa dengan teks, bisa tanpa teks, bisa bersama, bisa perseorangan ya. Kali ini kita akan melihat metode doa batin sebetulnya. Nah, kita langsung saja para saudara. Saya mau menampilkan salah satu metode doa batin yang sebetulnya menurut saya, metode doa batin ini doa batin yang paling sederhana kalau menurut saya, yaitu doa keterpusatan aktif atau disebut juga doa kontemplasi aktif. Ya, ini bisa kita lihat dalam buku karya-karya Teresa Avila, misalnya dalam Jalan Kesempurnaan. Apa itu sebetulnya doa keterpusatan aktif? Inti atau poin utama dari doa keterpusatan aktif adalah menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, menyadari bahwa Tuhan hadir dalam lubuk hati kita. Dalam sesi-sesi awal, saya tidak tahu Anda masih ingat atau enggak ya, tapi sudah dibahas tentang kehadiran Allah. Ada 3 macam kehadiran Allah. Kita refresh sedikit ya. Kehadiran Allah sebagai pencipta, kehadiran karena rahmat, dan kehadiran sebagai sahabat ya. Dalam doa keterpusatan aktif ini sebetulnya sederhana saja. Kita hanya berusaha menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam lubuk jiwa kita. Hanya itu saja, sebetulnya begitu simpel dan sederhana. Tapi sebetulnya doa ini sangat bermanfaat dan sangat efektif. Kalau saya bilang menyadari para saudara, itu saya beri perumpamaan. Misalnya, kitab suci ini Anda lihat, dari tadi ada di sini. Tapi apakah kita menyadari atau tidak? Ya. Sama. Sebetulnya Tuhan ada dalam lubuk hati kita yang terdalam. Persoalannya kita menyadari atau tidak. Ya. Kalau kita nggak sadar, apakah kitab suci ini hilang? Dia tidak hilang, dia tetap ada. Sebetulnya sama. Tuhan itu ada dalam lubuk hati kita. Ya, kita sudah tahu ya dalam sesi-sesi awal ya, ketika kita dibaptis kita sudah terima Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan dalam diri kita. Nah, Tuhan itu tetap hadir, tetapi kita abaikan para saudara. Tapi sebaliknya dalam doa ini kita mau menyadari Tuhan ada. Ya, jadi sebenarnya doa ini sederhana. Jalan Kesempurnaan bab 28 nomor 4, Teresa Avila mengatakan ini disebut doa terpusat. Kenapa? Karena jiwa mengumpulkan segala daya-daya dan masuk ke dalam dirinya untuk berada bersama dengan Allahnya. Jadi biasanya kalau orang itu biasanya jalan hidup itu lalu, oh ini ya bagus, oh ini begini-begini. Nah saat doa ini kita diajak, kita ini menarik diri, set masuk, Tuhan kau ada dalam diri saya. Nah, sebelum saya lanjut, saya setelah mau mengajak Anda melakukan satu latihan sedikit ya. Saya lihat gambar-gambar Anda banyak sekali nih, Anda serius mengikuti ya. Tapi saya lihat banyak yang sendirian ya, nggak ada teman di sampingnya. Saya mau mengajak latihan sedikit. Nah, oke lah kalau nggak ada orang di samping Anda. Tapi Anda misalnya ada benda, sesuatu, entah itu patung, entah itu buku, entah itu boneka, atau apapun ya. Nah, sekarang coba sama-sama kita coba lakukan latihan kecil ini. Coba Anda pejamkan mata. Anda misalnya Anda lihat dulu ada apa di samping Anda. Kalau ada orang puji Tuhan ya. Kalau ada orang di samping Anda, tapi kalau nggak ada ya oke lah, lihat dulu ada sesuatu, oke, sudah. Sekarang coba Anda pejamkan mata sejenak. Santai saja ya. Jangan buka mata sebelum saya bilang buka. Ya. Lalu saya mengajak Anda, tanpa Anda membayang-bayangkan benda ataupun
orang yang ada di samping Anda atau di dekat Anda, coba Anda sadari saja bahwa ada benda atau orang itu di dekat Anda itu. Sekedar menyadari. Tanpa imajinasi, tanpa apa-apa. Lalu, tanpa buka mata, tanpa membayangkan, tanpa mengimajinasikan, coba Anda sadari, ada Yesus, ada Tuhan dalam hati Anda. Anda sekedar sadari saja, ada Yesus dalam hati Anda. Pandanglah dalam iman. Tubuhmu adalah bait kudus Allah, dan roh Allah tinggal dalam dirimu. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sambil tetap menyadari Yesus bersama Anda, coba buka mata perlahan-lahan para saudara. Para saudara, sebetulnya itulah doa keterpusatan aktif ya. Kita hanya sekedar menyadari. Menyadari Tuhan ada. Teresa Avila mengatakan, saya tidak meminta supaya sekarang ini kalian berpikir tentang dia, atau membuat gagasan-gagasan banyak tentang dia, meditasi-meditasi panjang dengan akal budi kita. Saya hanya minta kalian memandang dia. Karena siapa dapat menghalangi kalian memalingkan mata jiwamu pada Tuhan ini. Jadi doa ini begitu sederhana para saudara. Hanya sekedar sadar Tuhan ada dalam diri kita. Ya, di jalan kesempurnaan Teresa Avila juga mengatakan, kalau kita seringkali bisa memalingkan mata batin kita dengan begitu mudahnya pada ini, pada itu, bahkan pada dosa, begitu mudahnya. Kenapa kita itu nggak mau memalingkan mata jiwa kita pada Tuhan yang hadir dalam lubuk jiwa kita? Begitu sederhananya. Pandangan ini kelihatannya simpel para saudara. Tetapi sebetulnya benar-benar sangat memberikan rahmat yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Ya. Ini kalau saya beri gambaran, ini seperti kalau HP atau lampu itu dicolok ke listrik. Ketika kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan, sumber kehidupan kita, kita seperti dicolok ke listrik ya. Rahmat Tuhan mengalir. Ya, sebetulnya secara sederhana itulah moto hidup kami. Kalau Anda ke sini, Anda pernah dengar moto hidup kami atau lihat moto hidup kami. Vivit Dominus in cuius conspectus to. Allah hidup di hadiratnya, aku berdiri. Artinya hidup di hadirat Allah senantiasa para saudara. Ini hal kecil dan sederhana. Teresa Avila mengajak kita setelah melakukan hal ini setiap saat ya, sambil jalan. Yesus, engkau ada bersama saya. Orang begini, kalau kita menerapkan seperti ini, kita nggak pernah kesepian ya. Biarpun kita tinggal sendiri, misalnya ya, ada seorang ibu yang tinggal sendiri, suaminya udah nggak ada, anak-anaknya sudah pergi semua, dia sendirian di rumah. Semula dia sering kesepian atau apa. Ketika diajari doa ini, kemudian supaya bisa tetap terpusat pada Yesus, serukan Yesus, maka dia menjadi happy ya. Karena dia tahu dia tidak pernah sendiri. Dan kalau kita terus terapkan ini, kita senantiasa tinggal di hadirat Allah para saudara. Lalu Tuhanlah yang akan menguduskan kita, memimpin kita, mendorong kita perlahan-lahan, ayo ke sini, ayo ke sini. Seperti kalau kita punya sahabat, kita sadari dia, sekarang kita kemana, segala macam gitu, dia akan menolong kita untuk semakin peka. Akhirnya Tuhanlah yang akan menguduskan kita, perbuatan, perkataan, semuanya kita lakukan bersama dia dan dalam dia. Ya, jadi sebenarnya sederhana sekali. Ya, ini ya, jadi Teresa Avila, jalan kesempurnaan juga. Ingat betapa perlunya bagi kalian mengerti kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan ada di dalam kita dan bahwa kita harus berada di sana bersama Dia. Ya.
Ini beberapa ayat kitab suci, Anda bisa catat saja, yang meneguhkan untuk menyatakan bahwa Tuhan sungguh hadir bersama kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus diam di dalam kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Ya. Jadi ini sebuah gambaran sederhana para saudara. Sebetulnya seperti ini gambarannya ya. Cuma Yesusnya ini di gambar ini, di ilustrasi ini Yesusnya itu seperti di luar ya. Tapi sebetulnya kita menyadari Yesus ada dalam lubuk hati kita. Namun seringkali yang terjadi apa? Kalau kita berdoa yang terjadi adalah, sorry ini tadi. Ya, jadi yang terjadi semula begini, kemudian muncullah, ding, pelanturannya. Kalau anak kecil ingatnya teman-temannya, PR-nya, ya, mungkin ada saudaranya menangis, lalu ingat kue tartnya, lalu ingat omanya, ingat segala macam ya. Lalu terjadilah seperti ini. Kalau kita berdoain ya, kita seperti monyet ya, lompat ke sana, lompat ke sini penuh pelanturan. Nah, bagaimana kita mau menerobos ini semua untuk tetap pandangan kita jernih pada Yesus? 3 hal penting dalam doa ini, keterpusatan aktif ini adalah berpijak pada iman para saudara. Berpijak pada iman. Jadi kalau tadi saya bilang, sadari, tengok ada barang di samping kita, atau ada orang di samping kita, teman kita, atau apa. Kita bisa melihat dengan mata jasmani, kita bisa pegang, kita bisa sentuh. Tapi bahwa Tuhan ada dalam diri kita, itu kita harus berpijak pada iman. 1 poin penting dalam doa, berpijak pada iman. Saya garis bawahi, berpijak pada iman. Bukan pada perasaan-perasaan, bukan pada pikiran. Iman. Seorang ibu mengatakan, suster, Tuhan gak mau lagi hadir bersama saya, gak mau lagi hadir bersama saya. Loh, kok ibu tahu? Ya suster, setelah selesai retret awal itu, saya benar loh, kalau doa itu saya bisa saya merasa, dia itu dekat dengan saya. Sekarang gak ada lagi suster, Tuhan gak mau hadir lagi. Para saudara, Tuhan hadir bersama kita, itu fakta. Tidak ditentukan oleh perasaan kita. Seperti tadi saya sudah beri ilustrasi, kitab suci ini ada di sini. Kita merasa nggak merasa, kita perhatikan tidak perhatikan, kitab suci ini ada di sini. Kita merasa tidak merasa, kita perhatikan ataupun tidak perhatikan, Tuhan ada bersama kita. Ya. Tapi jadi Anda bisa bayangkan, kalau Anda datang ke rumah orang, lalu dicuekin terus. Ada orang datang ke rumah, lalu kita biarin di emperan. Kita sibuk masak, kita sibuk bekerja, kita sibuk ngobrol dengan teman kita yang lain, dicuekin aja. Dianggap angin. Nah, itulah, kasihan ya Yesus ya. Tapi itu sering terjadi kan? Makanya kita sersan saja ya para saudara ya, biarpun ini kursus. Sersan itu serius tapi santai. Ada sebuah anekdot. Mungkin Anda sudah pernah dengar anekdot ini. Yaitu anekdot Tuhan mau cuti. Tuhan pengen cuti. Tuhan kumpulkan seluruh isi surga. Lalu rapat penting. Tuhan bilang, saya stres, depresi, ngadepin manusia. Manusia itu cerewet. Dikasih ini, ngomel terus, minta itu. Kasih ini, ngomel terus, minta itu, minta yang lain. Terus saja cerewet begitu. Sudah, saya mau cuti dulu. Coba, saya cuti di mana enaknya yang tidak bisa diganggu manusia. Lalu ada yang usul, Tuhan, pergilah ke gunung yang tinggi. Yang lain bilang, ada pendaki gunung, ada pesawat terbang. Tuhan, menyelamlah ke dasar laut paling dalam. Ada kapal selam. Lalu ada satu malaikat mengatakan, Tuhan, gak usah jauh-jauh, sembunyilah dalam hati mereka.
Mereka tidak pernah masuk dalam hatinya sendiri. Dan itulah kenyataannya. Begitu bangun orang sudah langsung ha. Orang tinggal di mana itu ditentukan fokusnya dia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu pikiran dan perasaan. Kita bisa tinggal hanya dalam level tubuh. Sepanjang hari fokus kita itu hanya tubuh. Makanan enak dan semua yang nyaman-nyaman. Kita mau tinggal di mana? Nah, di sini para saudara. Jadi pertama berpijak pada iman ya. Bahkan ketika pikiran kita gelap, tidak bisa berpikir apa-apa tentang Tuhan sekalipun. Berpijaklah pada iman. Tuhan ada bersama kita. Itu bukan omong kosong. Ya. Lalu poin yang kedua adalah menyadari. Dari tadi saya sudah katakan menyadari. Jadi saya sudah tidak jelaskan lagi. Sebetulnya dalam penyadaran itu ya kita diajak menyadari. Saya bilang nggak usah membayangkan, mengimajinasikan atau apa-apa ya. Tapi setelah sekedar menyadari secara intuitif. Katakanlah Anda mungkin pernah misalnya dalam suatu ruangan ya. Entah pesta atau apa, banyak lampu terang, Anda bersama beberapa orang misalnya atau bersama seorang teman, Anda melihat dia dengan jelas kan, lalu tiba-tiba set lampu mati, Anda nggak bisa lihat dia, tetapi secara intuitif Anda bisa merasa ada orang di samping Anda. Nah, itu saat itu sebenarnya ketika saya ajak Anda menyadari ada Tuhan di hati kita diajak menyadari Tuhan itu secara intuitif. Akal budi kita itu ada dua tipe para saudara, yaitu rasio yang bersifat menalar dan intelektus itu yang bersifat intuitif ya. Di sini kita menyadari Tuhan secara intuitif. Lalu baik, poin ketiga yang mau saya garis bawahi adalah mencintai. Nah, Teresa Avila mengatakan, yang terpenting dalam doa bukanlah banyak berpikir tentang Allah, melainkan banyak mencintai. Ini ya, perlu sekali kita tahu bahwa agar dapat maju dalam jalan ini, dalam doa, yang penting bukan banyak berpikir, melainkan banyak mencinta. Tapi dia juga mengerti, barangkali kita tidak mengerti apa artinya mencinta. Hal ini tidak mengherankan saya. Persoalannya di sini bahwa bukan kita ingin mengecap kenikmatan-kenikmatan besar, melainkan hendaknya kita bertekad memuaskan Tuhan. Sejauh mungkin berusaha untuk tidak menghina Dia, memohon supaya Ia senantiasa menambah hormat dan kemuliaan putranya, dan supaya gereja Katolik bertambah subur. Itulah ciri-ciri cinta kasih. Jadi poinnya kalau saya mau garis bawahi dalam mencintai itu bukan mencari kesenangan sendiri. Dalam doa bukan hanya saya mau mencari nikmatnya, enak doa, saya mau doa lagi, di sini saya merasa pleng, nyaman. Pertama-tama doa adalah mencintai. Bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan? Ya. Jadi fokusnya sebenarnya Tuhan ya, sebenarnya seperti ini ya, bagaimana kita tidak menghina Dia. Cinta adalah satu keputusan juga, sama seperti ini ya, sama seperti tadi berpijak pada iman. Jadi bukan pikiran, bukan perasaan, walaupun perasaan kita sedang amburadul apa kacau balau, sedang sedih atau apapun, kita bisa tetap memutuskan untuk mencintai atau menyenangkan Tuhan para saudara. Kan di atas kayu salib perasaan Yesus apakah berbunga-bunga? Enggak ya, berdaun saja enggak, saya bilang. Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi apakah saat itu dia tidak sedang mencintai? Dia sangat mencintai. Karena cinta adalah menginginkan dan mengusahakan yang baik untuk yang dia cintai. Seorang istri misalnya, yang suaminya selingkuh, kalau dia tetap menginginkan kebahagiaan suaminya, dia tetap melayani dengan baik, walaupun perasaannya hancur lebur. Saat itu cintanya sebetulnya lebih bermutu daripada ketika dia belum disakiti. Cintanya lebih murni di situ, ya. Baik, itu kata Teresa Avila. Oke, mencintai penting dalam doa. Memang pemikiran tidak dapat diabaikan, tapi itu bukan yang terpenting, ya.
Pemikiran tidak dapat diabaikan ya. Orang tidak menjadi suci dengan banyak berpikir tentang Allah, dengan punya gagasan-gagasan indah tentang Allah, tetapi dengan mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi, kita akan diubah menjadi seperti yang kita kasihi ya. Kita harus mendekati Allah lewat iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar ialah kasih. Baik para saudara, oke, kita masuk pada jenis doa batin yang lain, yaitu Lectio Divina. Ya, tadi itu satu jenis doa yang sebetulnya bisa dikatakan jenis doa batin yang paling sederhana menurut saya ya. Karena itu seperti elemen yang seharusnya ada dalam doa-doa yang lain, bahkan ada setiap saat dalam hidup kita, bahkan dalam doa-doa lisan pun baik kalau kita tetap punya kesadaran bahwa Tuhan ada bersama kita. Ya, itu membuat Allah itu dekat, bukan hanya Allah yang jauh begitu. Oke, kita masuk pada metode doa batin yang berikutnya, yaitu Lectio Divina. Apa itu Lectio Divina? Lectio kalau kita terjemahkan lurus-lurus, Lectio itu bacaan, Divina itu ilahi. Jadi kalau diterjemahkan secara lurus-lurus itu bacaan ilahi. Nah, Lectio Divina ini pertama-tama adalah suatu doa dengan menggunakan sabda Tuhan, yaitu kitab suci. Atau bisa dikatakan, Lectio Divina adalah pembacaan kitab suci yang direnungkan dengan tujuan berdoa dari kitab suci dan hidup dari kitab suci juga, dari sabda Allah juga, gitu ya. Tujuannya berdoa dari situ dan hidup dari situ. Ya. Doa ini sudah menjadi tradisi gereja sejak abad keempat, tapi saya tidak ingin membahas tentang sejarahnya dan sebagainya ya. Oke, lanjut saja para saudara. Oke, semangat dasar yang perlu dimiliki, katakanlah begitu, atau yang memotivasi kita melakukan Lectio Divina. Kenapa kita melakukan Lectio Divina, atau dengan semangat seperti apa kita perlu melakukan Lectio Divina? Dengan keyakinan iman seperti apa? Pertama adalah kita perlu sadar dan yakin bahwa hidup tidak mempunyai arah yang jelas kalau tidak dibimbing oleh firman Allah. Ya. Kadang kalau misalnya saya tanya, selama hidup Anda sekian puluh tahun, Anda tentu sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu. Ya, Anda sudah belajar, mempunyai banyak pengetahuan. Kalau saya tanya, ilmu apa atau pengetahuan apa yang Anda anggap paling bermanfaat dalam hidup Anda? Saya tidak tahu. Mungkin kalau kita tanya ke seorang bisnismen, mungkin dia akan mengatakan mungkin, ya semoga nggak ada, tapi mungkin akan mengatakan, oh ilmu ini, ilmu bisnis yang ini yang saya pelajari waktu saya kuliah di luar negeri, atau oh ilmu ini, wah dengan ini perusahaan saya berkembang banget, ini ilmu yang paling berharga, berguna selama hidup sampai saat ini ilmu yang paling saya andalkan. Oh ya, baik. Apakah ilmu itu bisa menolong Anda saat pasangan hidup Anda mengkhianati Anda? Saat keluarga Anda digonjang-ganjing, hancur berantakan oleh berbagai macam masalah. Saat anak Anda narkoba, apakah ilmu itu bisa menguatkan Anda? Tidak, bukan? Lihat. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan yang kedua, keunggulan kitab suci. Ya. Sudah berapa banyak buku Anda baca dalam hidup ini? Tak terhitung mungkin. Apalagi yang cinta buku, suka membaca. Mungkin tak terhitung ya. Sampai perlu gudang sendiri untuk simpan bukunya ya. Perpustakaan kalah. Nah, ada berapa banyak buku yang sudah Anda baca? Ada berapa banyak buku yang sudah Anda baca lebih dari 2 kali. Bahkan mungkin lebih daripada 4 kali. Pertanyaan yang lain adalah, sudahkah Anda membaca kitab suci seluruhnya? Seluruh isi kitab suci sudah Anda baca? Sudah berapa kali?
Manakah yang lebih bermanfaat dan lebih penting, kitab suci atau semua buku lain di dunia ini? Manakah yang bisa menghantar ke surga? Lihat para saudara, betapa seringnya kita sangat tidak bijaksana dalam hidup rohani. Kita mengejar semua ilmu yang lain, tetapi yang ini tidak kita kejar. Padahal kalau kita mau ingat zaman dulu, zamannya para martir dan sebagainya, demi sesobek ayat kitab suci, mereka berani mati menyembunyikan satu sobekan ayat kitab suci. Tapi mungkin karena sekarang begitu mudah didapat ya, di rumah mungkin punya berapa kitab suci, mungkin kita nggak ingat lagi ya, saking banyaknya ya, dan saking nggak pernah, mungkin tak tersentuh ya, atau gimana, lupa, entahlah. Ya, tapi saya rasa bukan Anda pasti pernah baca kitab suci. Mungkin banyak yang rajin juga, puji Tuhan ya. Sekarang kita belajar lebih dalam bagaimana caranya. Nah, jadi ini semangatnya ya. Selain itu semangat yang berikutnya adalah kerinduan untuk menjadi serupa dengan Yesus ya. Jadi ketika kita membaca kitab suci, antara lain kita itu mau belajar. Yesus seperti apa sih bersikap? Itu tidak mudah. Mengerti itu tidak mudah, melaksanakan lain lagi. Ya. Jadi kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Ada kerinduan itu. Kita mau menyelaraskan diri kita, hidup kita menjadi serupa dengan Yesus ya. Seperti itu bagaimana Yesus bersikap dalam situasi saya. Ketika Yesus menghadapi situasi seperti saya, dia bersikap seperti apa? Itulah sebenarnya kerinduan seperti ini yang perlu ada ya. Pernah seorang imam sebetulnya menceritakan kurang lebih seperti ini. Dia punya seminaris, kurang lebih seperti itu, sekolah untuk para calon. Lalu satu saat ada calon-calon datang dari berbagai tempat ya. Lalu hari Minggu itu di kota besar. Lalu hari Minggu dia suruh, sudah masing-masing pergi misa. Masing-masing pergi ke gereja sendiri gitu kan. Mereka kan dari berbagai tempat, ada yang dari luar pulau segala macam gitu. Mereka masing-masing cari gereja sendiri, lalu setelah itu pulang segala macam. Akhirnya sharing, oke, ditanya-tanya, apa yang jadi perhatianmu tadi waktu ini? Yang satu bilang, oh tadi tuh di jalan saya belum pernah lihat ada gedung sebesar itu. Yang satunya bilang, wah, film itu sudah main di bioskop yang tadi saya lewati. Padahal saya sudah sangat ingin ini. Yang satunya apalagi gitu ya. Lalu si Romo itu dia gebrak meja, lalu dia bilang, oke, ini shock terapi saja. Kalau gitu sekarang kemasi pakaianmu, pulang saja kalian semua. Tidak tahukah kalian bahwa mata kalian harus menjadi mata Yesus? Tangan kalian harus menjadi tangan Yesus, kaki kalian menjadi kaki Yesus, hati kalian menjadi hati Yesus. Ya, itu sekedar pendahuluan untuk menyadarkan para calon frater akan tujuan yang utama ya. Jadi ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kerinduan ini yang kita miliki saat kita membaca kitab suci ya. Jadi bukan dengan motivasi yang lain-lain ya. Jangan untuk kepentingan pribadi ya kita ini. Lalu motivasi dasar yang lain, keyakinan dasar yang lain, kitab suci harus dibaca dan ditafsirkan dalam Roh Kudus. Karena apa? Kitab suci ditulis dalam Roh Kudus, kita nggak bisa mengerti kitab suci tanpa kita mohon bantuan Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengerti ini. Karena itu Roh Kudus harus punya tempat istimewa saat kita membaca kitab suci. Tanpa itu nggak bisa kita mengerti, menyelami keindahan dan kebenaran dan segala rahmat yang terkandung di dalamnya, tidak bisa ya. Karena Roh Kudus menulis dan Roh Kudus bisa menyapa kita lebih dalam dari apa yang tertulis secara hurufiah begitu ya. Karena itu para saudara, untuk terbuka, menangkap dan mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita perlu hati yang murni dan lepas bebas. Lukas 10 ayat 41 itu ya kurang lebih mengatakan hati yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria dan Marta itu
khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, akan sulit mendengarkan firman Allah. Nah, karena itu, ketika ketika membaca kitab suci ataupun doa Yesus, sesi berikutnya doa Yesus kalau saya nggak salah ya, itu jenis doa batin yang lain lagi ya. Ketika kita membaca kitab suci atau apa, kita perlu menanggalkan segala kebisingan-kebisingan yang ada ini ya. Ya, jadi seperti tadi gambarannya, ilustrasinya ada banyak pelanturan begini-begini. Saat kita mau doa segala macam, kita perlu menanggalkan ini. Salah satu poin yang menanggalkannya adalah, Tuhan, Engkau jauh lebih penting daripada semua ini. Engkau jauh lebih penting dari apapun dan siapapun. Saat ini adalah waktunya saya mau persembahkan untukmu. Saya mau mentahtakan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Raja. Duduklah di tempat kehormatan. Dalam seluruh hatiku, pikiranku seluruhnya. Ya. Kita bisa digoda ketika kita sedang doa, punya komitmen doa. Lalu muncul ide menarik untuk bisnis kita. Murah ya nanti kalau diajari doa Yesus atau apa. Nah saat itu sebetulnya abaikan, itu sebuah pelanturan ya. Kalau ini doa Yesus kita mau mempersembahkannya. Jadi pertama hati ini kita tanggalkan itu. Lalu juga jangan bersikap kita baca ayat kitab suci lalu belum apa-apa. Oh ini tentang Maria dan Marta. Oh ini tentang Sakius. Saya sudah tahu ceritanya. Jangan begitu. Karena belum apa-apa kita datang seakan-akan sudah dengan hati yang sudah penuh. Saya sudah tahu. Jika kita punya sikap begitu, kita sudah gagal dari awal dalam Lectio Divina. Karena kita nggak punya hati yang lepas bebas untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus mau katakan pada kita. Ya, nanti jangan seperti itu ya. Jadi karena itu ya kita perlu punya hati yang lepas bebas. Oke, para saudara. Oh ya ini tadi saya katakan. Oke, baik para saudara, kita masuk Lectio Divina. Sebetulnya ada 4 bagian pokok ya yang ada nomornya itu. Membaca, meditasi, doa, kontemplasi. Tapi bisa ada 2 bagian lain yang tambahan ya. Pembukaan dan penutup. Mari kita lihat satu persatu para saudara. Oh ya, Lectio Divina ini ya sebetulnya 4 bagian pokok ini ya. Itu orang pertama yang menggariskan secara sistematis Lectio Divina. Lectio Divina tadi saya sudah katakan kan sudah ada itu dalam abad keempat dalam tradisi gereja. Tapi yang secara sistematis menggariskannya seperti ini, 4 tangga ini, 4 tahap ini disebut tangga para rahib. Itu adalah Guigo, seorang rahib Kartusian yang meninggal sekitar 1188 ya, seperti ini. Jadi baik para saudara, mari kita langsung lihat satu persatu. Bagian pembukaan itu apa? Jadi konkretnya kita sediakan waktu untuk Lectio Divina. Lalu ini kita mulai dengan bagian pembukaan. Pertama, menyadari lebih dahulu kehadiran Allah yang tinggal dalam lubuk jiwa kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan doa keterpusatan aktif. Kita bila sadari Tuhan ada dalam diri kita. Ya. Lalu setelah itu mohon bantuan Roh Kudus. Mohon bantuan Roh Kudus ini bisa berupa doa saja. Roh Kudus datang, tolong saya melakukan Lectio ini. Bisa juga kita menyanyikan lagu Roh Kudus. Oh ya, nanti di sesi berikutnya kita akan praktek sama-sama para saudara ya. Nanti kita akan coba praktek sama-sama kan. Ya, jadi ini bagian pembukaan setelah seperti ini ya. Lalu bagian pertama, tahap pertama. Jadi anak tangga pertama. Jadi Guigo itu mengatakan ada 4 anak tangga ini yang bisa menghantar rahib untuk berjumpa dengan Tuhan ya, berjumpa dengan Tuhan ya melalui bacaan ini. Pembacaan atau Lectio. Jadi kita buka kitab suci, kita berusaha membaca satu materinya dari mana, bahan bacaannya. Bisa sesuai kalender liturgi. Jadi kalau ada yang mungkin belum terbiasa membaca kitab suci, Anda bisa ikuti kalender liturgi. Jadi bacaan misa hari ini apa ya. Bisa juga Anda ambil salah satu Injil, Matius, 1 Markus, 1 Lukas, 1 Yohanes, atau kitab lain dalam kitab suci.
Saya sarankan kalau Anda belum terbiasa membaca kitab suci atau baru mulai, jangan mulai dari perjanjian lama, nanti bingung. Mulailah dari perjanjian baru. Mungkin lebih baik dari Injil, itu mungkin lebih baik dari situ ya. Ambil satu perikop para saudara ya. Itu. Lalu dalam membaca ini, fokus dari tahap ini adalah mencari apa yang dikatakan teks ini. Jadi kita berusaha mengerti, ya ini pakai akal budi kan, berusaha mengerti juga ya, bukan? Berusaha mengerti apa yang dikatakan teks ini. Bacalah dengan sikap iman dan hormat, ya, dengan sikap iman dan hormat. Sadar ini bukan novel, ini bukan kertas koran atau apa, ya. Dengan sikap iman dan hormat, dengan hati, dengan penuh perhatian dan perlahan Anda baca. Penuh perhatian dan perlahan. Suatu hari Yesus begini, penuh perhatian dan perlahan. Ya, bisa diulang-ulang. Bacalah 2-3 kali. Kenapa? Karena akan lebih mudah konsentrasi, lebih mudah menangkap apa yang mau dikatakan ini, dan sehingga kalau baca diulang itu mungkin ada yang tadi terlewatkan. Oh sekarang, oh Yesus sedang tidur di ini ya. Atau jadi bisa ada satu pesan yang bisa terlewatkan kalau ini ya. Baca dalam konteksnya, maksudnya ini konteksnya apa dalam perikop itu ya? Dalam perikop itu apa? Studi kitab suci bisa membantu, tetapi karena banyak di antara kita, saya sendiri bukan studi kitab suci para saudara, yang tidak berpengalaman dalam studi kitab suci, maka tidak bisa dituntut orang harus sudah studi kitab suci baru boleh baca kitab suci, ya enggak ya. Yang penting adalah tafsiran kita, pengertian kita itu jangan menyalahi iman dan ajaran gereja. Jadi jangan misalnya Anda membaca kitab suci lalu, oh berarti kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan. Wah ini sesat. Ya. Jangan menyalahi ajaran gereja ya. Seperti itu. Jadi proses membaca ini sebetulnya seperti kita mengambil makanan, mendekatkannya ke mulut kita, memasukkannya ke mulut kita. Ini langkah pertama. Kita mengambil sabda Tuhan, mendekatkannya dalam diri kita, ya seperti itu. Membaca dengan suara yang bisa Anda dengar sendiri. Jadi seluruh diri kita ini usahakan berdoa. Jadi kalau memungkinkan kan Anda punya kamar misalnya kan, Anda baca dengan bersuara. Anda dengarkan apa yang Anda ucapkan. Sehingga kita seluruh diri kita itu lebih fokus. Mata berdoa, mulut berdoa, telinga berdoa, kita ikutkan hati kita ikutkan pikiran kita. Seluruh diri kita. Sehingga kita baca berulang kali ya. Sehingga ya kita menjadi akrab dengan apa yang kita baca itu ya. Lagi sekali jangan belum apa-apa sudah, oh saya sudah tahu ayat ini, jangan, saya sudah tahu cerita ini, jangan ya. Bacalah dengan kerendahan hati, dengan kesabaran dan ketekunan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa artinya, enggak apa-apa. Satu saat Tuhan bisa membuat kita mengerti itu ya. Nah, saya mau menggarisbawahi membaca dengan hati. Saya mau bertanya dulu, kalau Anda membaca koran, bagaimana sikap batin Anda? Apakah sikap batin Anda saat membaca koran itu sama dengan sikap batin Anda ketika Anda membaca surat dari anak Anda yang tercinta? Dari istri atau suami Anda? Tidak sama, bukan? Sikap hati itulah saat kita membuka kitab suci. Ini bukan koran, ini bukan majalah. Ini surat cinta dari Bapa yang mengasihi saya, yang tahu isi hati saya, yang tahu kondisi saya, dan yang mau menyapa saya di sini saat ini, dalam seluruh keberadaan saya saat ini, dia mau menyapa saya. Dengan sikap hati dan kerinduannya, pasti Tuhan mau menyapa saya.
Tidak ada satu hari Tuhan tidak mau menyapa kita, para saudara. Karena Tuhan sangat mencintai kita, kan? Nah, baik. Ya, kalau Anda tinggal bersama orang lain, jangan suara Anda mengganggu yang lain, tentu ya, jangan. Oke, baik guys. Oke, kita masuk pada tahap berikutnya, anak tangga berikutnya, meditasi. Kalau tadi seperti makanan kita bawa ke mulut, saat ini kita mengunyah-unyah. Ya. Fokusnya adalah kita mencari apa yang mau dikatakan Tuhan kepadaku saat ini, di sini, di tempat ini, lewat teks ini. Ya, kalau yang pertama tadi adalah apa yang dikatakan teks ini, saat ini teks ini mengatakan apa pada saya, kepadaku. Ya, seperti barusan saya jelaskan kan, kepadaku saat ini, di sini, di tempat ini, dalam kondisi saya ya. Jadi dalam tahap meditasi ini kita konkretnya apa? Kita membaca kembali dengan perlahan. Lalu kalau ada ayat yang menyentuh, kita berhenti di ayat itu. Misalnya, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saya tersentuh ayat ini. Lalu berhentilah di ayat itu. Ya, kalau tersentuh satu ayat, berhentilah di ayat itu. Ulang-ulangi, resap-resapkan. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ulang-ulangi sambil sadari. Itu adalah sapaan langsung Tuhan pada kita. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Dan seperti ini. Jadi meresap-resapkan. Jadi di sini bukan hanya berpikir atau bernalar, oh kalau dan sebagainya, bukan begitu. Bisa begitu dalam arti kata kita bisa membayangkan peristiwanya, oh saat itu situasinya si Sakius begini, lalu dia begini. Oh saat itu hati Yesus kita bisa diajak memeditasikan dengan cara seperti itu. Sampai oh berarti hati Yesus itu benar-benar penuh kerinduan dan sebagainya. Bisa ya. Tapi lagi sekali, bukan semata-mata pakai ini ya, tetap ada hati, tetap ada iman, cinta dan hati ya. Sadar Tuhan sendiri yang sedang bercakap-cakap dengan kita, menyampaikan pesan-pesannya, menyapa kita. Jadi ini adalah meresap-resapkan apa yang dibaca. Bisa terjadi para saudara, kita tersentuh di satu ayat tanpa kita mengerti artinya. Saya nggak tahu kenapa saya tersentuh ayat ini. Itu bisa terjadi. Sudah, nggak apa-apa juga. Kalau Tuhan, engkau mau bicara apa, tapi kalau enggak, kita ulang-ulangi saja. Ulang-ulangi, resap-resapkan. Nanti bisa tiba-tiba muncul artinya ini. Oh, ternyata dia menyapa saya peristiwa ini, atau situasi saya, atau apa, tentang apa segala macam gitu. Bisa terjadi begitu, tapi bisa juga sampai akhir jam leksio itu tidak mengerti. Tidak apa-apa. Bisa terjadi. Nanti saat dalam hidup Anda mengalami satu peristiwa atau apa, ayat itu bisa muncul begitu saja. Ini maksud ayat itu. Itu bisa terjadi para saudara. Ya, oke, para saudara. Baik, jadi meditasi sebenarnya berarti mengunyah sabda ya. Saat ini sebetulnya saat yang cukup penting ya. Disinilah saat genting dikatakan begitu ya. Kenapa saat genting? Karena di sini saat dimana kita ditantang untuk melihat dengan jujur. Melihat dengan jujur apa? Hati kita seperti apa? Iman kita seperti apa? Sungguh percaya, sungguh cinta, sungguh andalkan dia, sungguh pilih dia, sungguh pilih kehendaknya. Saat ini adalah saat genting di mana kejujuran kita benar-benar ditantang, membuat kita melihat dosa, menyesal, bertobat, bisa juga membuat kita kagum, dipenuhi rasa syukur atau apa. Karena apa? Karena firman Tuhan itu dalam Ibrani 4 ayat 12-13 dikatakan firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun,
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu adalah telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya, disinilah sebetulnya saat sabda Tuhan itu, pedang bermata dua itu membedah hati kita. Beranilah membedah hati sendiri di hadapan Tuhan. Segala pikiran kita, pertimbangan kita, kita diajak berani membedah hati sendiri dalam terang Tuhan. Pikiran ini tidak benar, ini tidak sesuai sabda Tuhan, ini benar, ini salah. Disitulah sebetulnya rahmat ya, rahmat mengalir ya, menguatkan kita, rahmat Tuhan meresap dalam diri kita ya. Dengan mengunyah sabda Tuhan, kekuatannya secara rahasia memasuki jiwa dan roh kita dan bekerja dalam diri kita, sehingga kita mulai berada dalam terang sabda Allah, para saudara. Ini ya. Jadi ya, terjadi ledakan di sini ya. Mungkin lebaran atau apa. Jadi meresap-resapkan apa yang dibaca, tadi sudah saya katakan, tidak hanya berhenti berpikir, tidak hanya berpikir atau bernalar, berhenti pada ayat yang menyentuh dan mengulang-ulanginya. Oke. Lalu masuk pada anak tangga berikutnya. Anak tangga berikutnya adalah orasio atau doa. Setelah kita disapa oleh sabda Tuhan, ya kan? Lalu dalam tahap ini fokus kita adalah saya diajak mengatakan apa pada Tuhan. Kita sudah disapa kan? Kalau Tuhan, hei anakku, aku begitu mencintaimu atau begini-gini, lalu saya diajak mengatakan apa? Kita membalas sapaan Tuhan ini dalam doa. Doa ini bisa macam-macam ya. Kalau tadi sapaannya adalah untuk bertobat, ya berarti doanya, Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih Engkau sudah menyadarkan saya. Kalau bisa saja kita diajak untuk bersyukur, diajak untuk memohon, diajak untuk menyampaikan kerinduan kita, pujian kita, kekaguman kita, bisa diajak untuk berkeluh kesah, untuk curhat begini-begini, karena ada orang yang nggak pernah berkeluh kesah pada siapapun, semuanya dia pendam, ya. Mau kuat dengan dirinya sendiri, padahal Tuhan mengatakan, ya dia adalah Bapa yang mau terima ya, kita bisa diajak mengeluarkan semuanya pada Tuhan, bisa saja begitu, ya, bukan mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi hidup ini. Ya, jadi seperti ini. Doa pada hakikatnya adalah ungkapan persahabatan dengan Allah ya. Bahkan Teresa Avila mengatakan doa itu suatu dialog ya, mesra, akrab, intim dengan seorang sahabat yang kita tahu mencintai kita. Jadi bukan dengan seorang monster, bukan dengan seorang yang kejam gitu ya. Tapi dengan seorang sahabat yang kita tahu mencintai kita. Karena sebuah persahabatan, maka doa kita para saudara harus bersifat spontan, sederhana, wajar, jujur, tidak dibuat-buat. Anda seorang bapak yang mengatakan, suster, dalam doanya kurang lebih dia mensyaringkan itu, Tuhan saya itu mengatakan begini-begini, padahal hatinya sering nggak begitu. Hatinya sering marah ke Tuhan. Hatinya jengkel ke Tuhan. Tapi dia mengatakan, tapi kan nggak boleh marah-marah ke Tuhan atau apa. Betul. Tapi kalau tidak ungkapkan pun Tuhan tahu. Jujur. Bukan saya mengajak untuk kurang ajar. Tapi kalau toh ada kemarahan, tidak terima, pemberontakan, ya ini khususnya dalam masa lalu batin itu orang sering terjadi begitu. Pertama-tama kita harus dengan sadar menyadari, Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan, Kau nggak pernah salah. Jujur, buat faal iman. Tuhan adalah Tuhan. Kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, saya mau dengan jujur membawa perasaan saya yang terluka. Lalu jujurlah.
Dan saya mau mengungkapkan semua ini, saya marah loh Yesus, kenapa saya itu sudah novena 30 kali, Engkau tidak kabulkan, anak saya tetap mati, tetap meninggal, dan sebagainya. Kenapa begini-begini, Tuhan, kau ini, gini. Saya mengatakan ini bukan untuk marah-marah, tapi saya mau mengatakan ini Tuhan, agar Engkau menyembuhkan saya. Agar relasi saya lebih baik lagi, ada relasi kita lebih baik lagi. Terakhir, oke, ampunilah saya atas ketidakberimanan saya, tambahlah iman saya Tuhan. Jadi, apapun itu, jujur di hadapan Tuhan, tapi tetap dengan iman, Tuhan adalah Tuhan. Jangan kurang ajar. Beda ya para saudara, beda ya dengan, Tuhan, kau ya, ya, beda para saudara. Jadi, wajar juga, jangan berusaha meyakinkan Tuhan akan satu hal, akan kebutuhan kita, lalu memberi informasi Tuhan. Jadi Tuhan itu masalahnya begini loh ya, maka begini, maka kalau begini, maka begini. Jadi Tuhan kau harus begini. Ya Tuhan sudah tahu lah semuanya. Tuhan sudah tahu ya. Boleh, kita itu beda ya, antara kita menggurui Tuhan dengan Tuhan harus begini-gini, dengan kita, oh Yesus saya takut karena ini begini, karena ini begini, atau begini. Yesus ini pertimbangan saya secara manusia begini. Itu beda, itu kita curhat. Beda. Dengan Tuhan ini loh, karena begini, engkau harus begini. Beda ya, beda. Tolong bedakan itu. Jadi seperti itu. Jadi doa haruslah ungkapan kepercayaan dan kepasrahan kita pada Tuhan. Ungkapan keyakinan bahwa Dia baik, Maha Kuasa, dan Dia mengasihi kita. Teresa Avila mengatakan, Tuhan, kurang lebih ya, Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Tuhan, Engkau dapat melakukan segala-galanya. Dan Tuhan, Engkau mengasihi aku. Maka kepadamu kupercayakan seluruh diriku. Nah, sebuah anekdot, soalnya bukan anekdot, kisah nyata, tapi saya sedikit modifikasi ya. Seorang misalnya berdoa benar-benar, Yesus tolong anak saya ya, tolong. Oh Tuhan tolong anak saya, tolong kasihan anak saya, Yesus tolong. Lalu sepertinya Tuhan menyapa dia, Ibu, kenapa engkau seperti itu? Tidak tahukah engkau bahwa aku mencintai anakmu lebih daripada engkau mencintainya? Seringkali kita doa pada Tuhan, memohon seakan-akan mohon pada orang yang kejam begitu ya. Padahal Dia mencintai kita, mencintai orang-orang yang kita cintai lebih daripada kita mencintainya. Ya, nah, itu ya. Baik para saudara, oke. Banyak. Jadi menjawab sapaan Tuhan ini ya. Oke. Berupa pujian, syukur, lalu kalau bisa jangan monolog saja, ada seperti ini, beri kesempatan Tuhan bicara juga ya, kita bisa hening juga seperti ini. Oke, karena itu juga kita masuk pada tahap berikutnya, kontemplasi. Kontemplasi, bahasa Latinnya contemplare, artinya memandang dengan penuh perhatian. Jadi percakapan tadi itu, jadi apa percakapan dalam meditasi itu tadi, sekarang sudah bercakap-cakap, sudah dua orang sahabat atau suami istri sudah bercakap-cakap, akhirnya tinggal saling memandang dengan penuh perhatian, hati berbicara. Satu pandangan kasih dalam iman dan keheningan, tanpa kata-kata, tanpa gagasan, tidak lagi bermeditasi, merenung atau apa-apa, tidak lagi berbicara, tapi hanya satu pandangan, memandang Tuhan dalam satu sikap iman penuh kekaguman. Sebetulnya kontemplasi yang dimaksud di sini adalah kontemplasi yang dicurahkan. Maaf tadi saya lupa menjelaskan di awal sekali. Kontemplasi itu para saudara, bisa dikatakan ada dua macam memang. Kontemplasi yang dicurahkan Tuhan, adikodrati. Ya, jadi Tuhan bisa benar-benar ketika kita sedang berdoa atau dalam leksio ini, kalau kita diberi anugerah kontemplasi yang dicurahkan, kita itu seperti diserap saja. Lalu kita nggak benalar lagi, kita hanya terserap oleh hadirat Tuhan dan kita hanya memandang Dia dengan penuh kasih, benar-benar terserap. Daya-daya batin kita seakan-akan di silent, kita terpusat, terserap pada Tuhan. Itu kontemplasi yang dicurahkan, adikodrati.
Kontemplasi, ada juga kontemplasi aktif. Itu yang sudah kita bahas di awal tadi. Ya, kontemplasi aktif yang tadi doa keterpusatan aktif itu. Kalau itu bukan adikodrati, itu kodrati. Kodrati itu berarti ya sama seperti doa Bapa kami. Ayo sekarang kita doa Bapa kami, bisa kan? Bisa. Kontemplasi aktif, ayo sekarang kontemplasi aktif, bisa? Bisa. Karena hanya sekedar mengarahkan perhatian, Tuhan kau ada, kau hadir dalam lubuk hati saya, ya. Jadi di sini pada tahap ini kalau Tuhan menganugerahkan kontemplasi aktif, jangan takut. Tuhan menarik Anda dalam keheningan, tinggallah dalam keheningan dengan tenang. Tidak usah berusaha berpikir atau apa-apa, sekedar sadar dan iman. Sudah, jangan takut. Di sini Tuhan, dalam keheningan itu sebetulnya Tuhan sedang mencurahkan rahmat-Nya, kebijaksanaannya, kasih juga dikobarkan dalam hati kita, sehingga tanpa kita ketahui kita berkobar-kobar dalam iman dan kasih, ya. Nah, seperti itu. Ini anugerahnya luar biasa, ini rahmat yang luar biasa, ya. Bahkan sebenarnya ini dikatakan buah terindah dari berdoa dengan kitab suci ini adalah kontemplasi yang dicurahkan ini. Tetapi jangan memaksa. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan kontemplasi yang dicurahkan ini, kita jangan memaksa diri harus berdiam bagaimana Tuhan kok harus enggak. Tapi kita bisa kontemplasi aktif, sadar Tuhan hadir. Ya, sekedar sadar saja, hening sejenak, lalu supaya kita tidak hilang melantur kemana-mana, kita bisa juga sambil menyadari Tuhan hadir, sejenak Yesus, sejenak begitu, ya. Nah, lalu para saudara, kalau kita sudah tidak terserap lagi oleh Tuhan, kita bisa mulai prosesnya dari awal lagi. Kita bisa mulai proses dari awal lagi, ya. Perlahan-lahan seperti itu para saudara. Kalau kita melantur atau sulit berkonsentrasi dan sebagainya, kita harus dengan sabar tekun kembali dari langkah awal lagi, ya. Jadi ini perlu kesabaran. Kalau melantur nggak bisa atau apa-apa, oke, kembali membaca dengan ini. Oke para saudara, kita langsung berikutnya. Poin di kontemplasi sudah saya jelaskan. Penutup, bagian penutup ini boleh ada, boleh tidak, itu syukur, permohonan. Buket rohani ini adalah apa yang ayat yang Anda tertarik, di mana Anda bisa simpan ayat itu untuk Anda ulang-ulang sepanjang hari. Baik, beberapa faktor pendukung yang bisa mendukung: tempat yang sunyi dan hening, waktu yang khusus, bisa pagi atau malam, sehingga sebelum diributkan oleh banyak hal atau sebelum kita akan hening sendiri, ya. Memiliki kitab suci sendiri, ya. Memiliki kitab suci sendiri supaya kita bisa menggarisbawahi, menstabilo ayat-ayat yang menyentuh kita, ya. Satu saat kalau kita bisa baca lagi, ayat itu bisa sangat menyentuh kita. Baik para saudara, saya rasa itu saja. Saya kembalikan pada moderator untuk sesi ini. Pada sesi berikutnya kita akan langsung dengan praktek. Next week. Ya, Frater Sebastian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari pada saat ini, sebelum kita memulai praktik doa kita dengan menggunakan metode Lectio Divina ini, kita mau kembali menyadari di dalam hati kita kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di mana dalam lubuk hati kita yang begitu dekat dengan kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus hadir di dalamnya. Sadarilah betapa Allah selalu ada dan menyertai kita. Dia selalu setiap saat mengetuk pintu hati kita. Maka mari pada saat ini, dengan penuh kesadaran dan penuh kerinduan, kita mau kembali terbuka dan memohon rahmat-Nya untuk menerangi, untuk membimbing kita, khususnya di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari bersama kita nyanyikan, Roh Kudus, hadirlah.
besertaku kini dan selamanya. Roh Kudus penuhi hidupku, Roh Kudus segarkan jiwaku, Roh Kudus kuatkan hatiku, Roh Kudus pimpinlah diriku. Ku buka hatiku sekarang, hadirlah dan perbarui hidupku. Roh Kudus penuhi hidupku, Roh Kudus penuhi hidupku, Roh Kudus segarkan jiwaku, Roh Kudus kuatkan hatiku, Roh Kudus pimpinlah diriku. Ku buka hatiku sekarang, hadirlah dan perbarui hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, kami bersyukur kepadamu untuk saat yang penuh rahmat, di mana pada malam hari ini Engkau sendiri yang telah menyegarkan kami melalui pengajaran ini untuk lebih lagi mencintai kitab suci sebagai tanda cinta dari Tuhan kepada kami, di mana ketika kami terbuka akan sabda, hidup kami boleh diterangi, langkah hidup kami boleh semakin diarahkan untuk sampai bersatu kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami ingin terbuka ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menerangi dan membimbing kami. Engkau sendiri yang memampukan kami, agar kami sungguh-sungguh hadir, agar kami sungguh-sungguh dapat mengarahkan seluruh hati kami saat ini dalam Lexio Divina ini. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal setiap kebutuhan kami masing-masing. Apa yang kami perlukan, apa yang begitu penting dan utama dalam hidup kami, Engkau mengenalnya. Terangilah kami saat ini dengan sabda-Mu, ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau juga menyingkirkan setiap halangan, setiap rintangan yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh lepas bebas, membiarkan hidup kami dibimbing dan diterangi oleh sabda-Mu sendiri. Inilah kami, ya Allah Roh Kudus. Saat ini kami ingin membiarkan diri kami untuk Engkau bimbing dan Engkau terangi. Amin. Saat ini, para saudara yang terkasih, sadarilah bahwa Anda akan mendengarkan Allah dan Bapa kita yang akan menyapa Anda. Dengan sikap batin ini, dengan sikap iman ini, mari kita buka kitab suci. Kita baca dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41.
Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sejenak para saudara, bacalah kembali. Berusahalah mengerti apa yang mau dikatakan oleh teks ini. Bacalah dengan perlahan dan penuh perhatian, bisa dengan bersuara yang Anda dengarkan sendiri.
Setelah Anda mengerti apa yang dikatakan teks itu, kita masuk pada tahap meditasi. Kembalilah ke teks itu, bacalah dengan perlahan sambil mencari apa yang mau dikatakan Tuhan kepada Anda secara pribadi. Saat ini, di sini, dalam situasi Anda. Kalau Anda tersentuh satu ayat, berhentilah di ayat itu, ulang-ulangilah ayat itu. Anda bisa juga membayangkan peristiwa yang terjadi untuk masuk dan menyelami situasi saat itu. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Tetaplah masuk dalam hati Anda. Saat ini adalah saat kejujuran. Beranilah membedah hati Anda di hadapan sabda Tuhan yang menyentuh Anda dan menemukan sapaannya pada Anda secara pribadi. Setelah menemukan sapaannya saat ini, tanggapilah dengan doa-doa Anda secara spontan, jujur, tidak dibuat-buat. Kita masuk pada tahap oratio.
Ya Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kepadamu, di mana melalui sabdamu pada malam hari ini, Engkau yang bangun, menghardik, angin yang ribut, yang cukup membahayakan para murid dan Engkau. Engkau saat ini menyadarkan kami, betapa Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui ayat ini, Engkau kembali menguatkan kami. Ketika kami mengalami badai cobaan dalam hidup kami, tantangan-tantangan yang mungkin secara logika cukup sulit dan berat untuk kami hadapi. Namun melalui sabdamu yang telah menyentuh hati ini, Engkau kembali menguatkan kami. Betapa Engkau selalu ada dan hadir secara khusus dalam hidup kami. Dan Engkau setiap saat selalu mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang terkadang kurang percaya akan kehadiran dan kuasa-Mu yang mampu memulihkan seluruh kehidupan kami. Khususnya ketika kami mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Peristiwa hidup kami, perjuangan kami, penderitaan kami. Kami sering mengandalkan pikiran, ide-ide, dan cara kami sendiri. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan kurang percaya akan kehadiran dan kuasa-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sering jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Saat ini, setelah Anda menanggapi sabda Tuhan, tinggallah tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan menarik Anda dalam keheningan, jangan takut. Kalau tidak, Anda bisa melakukan doa kontemplasi aktif, menyadari Dia yang hadir dalam lubuk hati Anda, dan bisa menyerukan namanya dengan tenang sesaat. Biarkanlah kenikmatan sabdanya meresap dan tinggal dalam hati Anda dalam keheningan ini.
Para saudara yang terkasih, marilah sejenak di dalam hati kita ungkapkan rasa syukur kita atas sabda Tuhan yang kembali menguatkan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memperkenankan kami untuk tinggal merenungkan sabdamu sendiri. Sabdamu yang penuh kuasa, yang menguatkan, meneguhkan, dan menyadarkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau begitu peduli akan setiap peristiwa yang kami alami. Biarlah oleh rahmat-Mu, kami boleh setia dalam merenungkan dan menghidupi sabda-Mu sendiri. Sehingga kami boleh semakin mengasihi dan mengimani Engkau, Allah kami yang hidup. Marilah para saudara yang terkasih, kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita nyanyikan selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Bunda Maria, Engkau yang senantiasa hadir, biarlah doa-doa suci-Mu membawa kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Yesus Putra-Mu. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kami kembalikan pada moderator.
Baik para Romo, para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana tentang metode doa batin ini, kemudian kita sudah mencoba untuk praktek. Nah, pada saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui media chat. Semoga jawaban nanti yang disampaikan oleh suster berkenan di hati Bapak Ibu, para Romo, para suster. Baik, pertanyaan yang pertama akan saya bacakan. Ini mengenai penyadaran, suster. Ya. Jadi, ada seorang yang bertanya, belum mengerti bagaimana dia bisa menyadari Tuhan, begitu, suster. Lengkapnya pertanyaannya begini. Saya masih bingung tentang sadari atau berpijak pada iman, begitu, seperti yang suster jelaskan tadi. Karena yang saya tahu, seperti kita mengasihi Tuhan, segenap hati, pikiran, dan jiwa. Artinya sadari itu juga perlu hati, pikiran, dan jiwa. Bagaimana memisahkan hati, pikiran, dan emosi? Bagi yang bertanya ini, katanya begitu, bagi saya, ketika saya meminta roh Allah datang dalam diri saya menggunakan seluruh pikiran dan emosi saya untuk meyakinkan diri saya bahwa roh Allah pasti datang. Jadi, apakah itu salah? Begitu, suster. Ini untuk pertanyaan pertama, langsung saja dijawab ya. Ya, baik. Para saudara, cek 1, 2. Cek 1, 2, oke. Ya, baik. Terima kasih untuk yang menyampaikan pertanyaannya ini. Jadi, tidak salah kalau misalnya tadi yang saya nangkap yang terakhir ya, bahwa kalau Anda berdoa mohon roh Allah datang, lalu mengarahkan seluruh hati, pikiran, perasaan semuanya pada roh Allah, pada hal ini tentu tidak salah para saudara. Tapi yang saya maksudkan adalah tadi yang bahwa sadari itu sebetulnya ya hanya sekedar, saya rada bingung juga sebetulnya bagaimana menjelaskannya. Jadi sama seperti misalnya, oke, Sister Flori ada di sini ya. Ya saya sadar dia ada di sini. Lalu saya sadar, oke, saya bicara dengan suster begini kan. Tidak mengabaikan dia. Jadi mengarahkan perhatian seperti itu, menyadari. Jadi di sini saya menyadari Tuhan ada dalam hati. Cuma seperti tadi saya bilang, kalau Sister Flori ini saya bisa pegang, saya bisa ajak omong tadi. Jadi ketika saya pejamkan mata, saya menyadari dia, mengarahkan perhatian saya pada dia. Ini saya bisa secara intuisi berdasarkan karena saya sudah pegang, saya sudah ajak bicara begitu ya. Tapi kalau Tuhan ada di hati, itu saya tidak pernah pegang dia. Disinilah saya berpijak pada iman, pada sabda Tuhan, iman akan sabda Tuhan, bahwa roh Allah ada dalam diri kamu, segala macam begitu ya. Disitulah saya mengarahkan perhatian saja ke dalam. Itu. Terus terang saya mungkin saya kurang tahu bagaimana menjelaskan lebih detail lagi ya. Itu yang digambarkan Teresa Avila, seperti jiwa itu menarik daya-daya batinnya. Kalau semula perhatiannya ke sana, itu bagus ya lampu itu, oh ini bagus bunga ini segala macam. Nah ini saat ini perhatian-perhatian itu ditarik ke dalam perhatian hati kita ini ke dalam diri kita. Tuhan kok ada dalam hati saya, seperti itu. Nah, kalau Anda melantur misalnya kan, Anda di depan patung Bunda Maria, Anda berdoa, tapi Anda melantur, Anda dalam hati memikirkan begini, nah ini Anda tidak ada kesadaran. Karena Anda menyadari, ya ini pikiran kita kemana-mana begitu ya. Tapi ini menyadari itu kita, oke, Tuhan ada dalam diri kita begitu. Seperti itu para saudara. Siapa yang bertanya? Saya kurang tahu, apakah kalau mau bertanya lagi boleh? Baik, apakah? Itu ya, itu pertanyaannya tadi sudah dijawab. Jadi berarti suster, pertanyaan ini ketika tadi yang bertanya ini mengatakan bahwa saya memohon biar Roh Kudus datang, sebetulnya itu adalah bentuk penyadaran begitu ya suster ya? Mohon Roh Kudus datang ya oke, setelah itu ya sadar dia. Iya, berarti itu tidak salah ya suster ya? Tidak salah, mohon Roh Kudus datang nggak salah. Baik, itu tadi jawaban dari suster mengenai penyadaran dan berpijak pada iman. Jadi artinya berarti antara sadar kemudian kehendak pikiran itu terfokus kepada siapa yang disadari, begitu ya suster ya? Oke.
Baik, itu jawabannya kira-kira. Kalau misalnya nanti belum terjawab, boleh bertanya lagi. Saya lanjut dulu kepada pertanyaan berikut, masih soal penyadaran, Suster. Baik, pertanyaan yang berikut adalah, pada saat kita hening dalam doa, apakah pikiran kita bisa kita biarkan sampai benar sadar bahwa Yesus ada dalam diri? Atau bagaimana agar menyadari Yesus ada dalam diri? Itu, Suster, pertanyaan. Oke, para saudara, satu hal atau satu realitas, pikiran kita itu seperti yang tadi saya gambarkan, lompat sana, lompat sini, seperti kuda bina. Ya, tetapi kita, Teresa Avila memberi gambaran seperti ini. Misalnya saya sedang bicara dengan Sister Flori ini ya, saya sedang bicara ya. Lalu di situ itu ada anak-anak kecil ribut. Nah, tapi saya bisa mengabaikan. Saya bisa mengabaikan dan saya tetap fokus konsentrasi ke Sister Floriana, saya tetap bicara. Jadi, dalam doa, pikiran kita itu seperti anak-anak kecil itu. Ya, jadi kita berusaha tetap fokus, Tuhan ada dalam diri kita. Kita misalnya doa Yesus sesi berikutnya kan, kita menyerukan Yesus, Yesus Engkau ada dalam diri kita. Pikiran kita ini bisa melompat ke sana-sana, tapi Teresa Avila mengatakan, yaitu abaikan saja. Beda dengan mengabaikan itu tidak sama dengan menolak. Tapi bayangkan, kalau misalnya saya sedang bicara dengan Sister Floriana, lalu di situ ada anak ribut, lalu saya berdiri, saya diam, nggak boleh ribut begitu. Maka apa yang terjadi? Komunikasi saya dengan Sister Flori terputus. Nah, begitupun dalam doa, kita fokus saja ke Tuhan. Pikiran kita ke sana-sana, abaikan saja. Ya, kalau itu pikiran-pikiran kecil itu abaikan saja. Tetapi bisa terjadi pikiran ini begitu gelap ya. Jadi gambarannya itu kalau pikiran-pikiran kecil itu seperti ada matahari bersinar, lalu ada awan-awan kecil lewat, itu abaikan saja, dia akan lewat matahari, tetap kita terima sinarnya. Tetapi kalau awannya itu begitu gelap pekat, misalnya luka batin buarah atau apa ikatan-ikatan buarah sampai membuat matahari ini kita nggak bisa terima sinar ya, benar-benar seperti itu, maka kita perlu menanganinya. Entah itu penyembuhan batin, entah apa sampai ya ini kalau itu parah ya. Tapi umumnya itu hanya awan-awan kecil lewat, biarkan saja, kita tetap fokus ke Tuhan, biarkan saja. Jadi jadi ada saat kontemplasi di mana kontemplasi itu pun ada tingkatannya ya. Jadi ada di mana pikiran-pikiran budi tetap ke sana sini segala macam, tapi abaikan saja, kita bisa tetap terserap pada Tuhan. Sementara ini ke sana-sana biarin saja. Kontak dengan Tuhan, keterserapan dengan Tuhan tetap begitu. Oke, jadi itu jawabannya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena pertanyaan yang masuk ini sangat banyak, saya lanjut dulu ya, Suster ya. Ya. Tapi bisa nanti ditanya lagi, semoga kita punya waktu kembali begitu ya. Kita lanjut dulu, pertanyaan yang berikut adalah, apakah boleh meminta kepada Tuhan supaya Dia bicara kepada kita? Entah via kitab suci, atau sampai ada suatu kata-kata yang ada dalam hati, begitu. Yang keluar dari dalam hati kita. Ya memang dalam hal ini, suara Tuhan ini terdengar bagi kita itu sudah kita terlebih dahulu memohon kuasa Roh Kudus, sudah berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati, begitu, Suster, pertanyaan. Para saudara, hati-hati, di sini saya harus katakan hati-hati. Karena apa? Kita boleh minta Tuhan, saya mohon Engkau menyapa saya, berbicara dengan saya, berbicara dalam tanda kutip ya. Tetapi bukan kita mengharap-harapkan, aduh Tuhan bicaralah, kasih satu sabda celeng yang terdengar telinga, kalau perlu terdengar telinga saya atau telinga batin saya atau apa. Jangan para saudara. Saya katakan jangannya karena dalam tanda kutip itu bisa berbahaya karena setan bisa menipu. Jadi biasanya kalau kita terbuka saja, Tuhan cuma hati-hati. Karena benar-benar kalau itu yang namanya kalau di sermon itu ada petunjuk-petunjuk yang seperti itu,
hati-hati. Jadi umumnya Tuhan itu katakanlah memakai jalan-jalan yang biasa. Jalan-jalan yang biasa itu apa ya? Melalui penalaran, lalu kita seperti diberi kesadaran begini, oh begini, dan begini, begitu ya. Tapi ada saat-saat Tuhan memberi sabda muncul begini-begini, tetapi hati-hati kalau kita terlalu mengharap-harapkan di situ, hati-hatinya di situ ya. Apalagi kalau misalnya ambil keputusan atau apa begitu ya, lalu kita Tuhan tunggu wangsit, Tuhan mau apa? Hati-hati seperti itu. Karena Tuhan juga beri kita akal budi dan semuanya, akal sehat dan sebagainya begitu ya. Itu ada bahayanya, di situ waspada. Kita minta Tuhan berbicara tetapi jangan mengharap-harapkan. Karena nanti kalau kita mengharap-harapkan gampang sekali setan munculin sesuatu, vision atau apa, karena kita ini nggak usah mengharapkan itu. Bahkan Santo Yohanes Salib mengatakan, para saudara, kalau misalnya ada vision atau ada pendengaran, penglihatan dan sebagainya, itu yang aneh-aneh begitu, Yohanes Salib mengatakan apa? Abaikan. Karena sumbernya bisa 3. Bisa dari Tuhan, bisa dari setan, bisa dari diri sendiri. Kenapa diabaikan? Kalau dari setan, kita abaikan, kita selamat. Kalau dari diri sendiri, kita abaikan, kita juga selamat, bisa tetap fokus dalam doa, tetap fokus ke Tuhan. Kalau dari Tuhan, loh kok diabaikan? Suster kan bisa dari Tuhan. Kalau itu betul dari Tuhan, para saudara, walaupun kita abaikan, buah-buahnya sudah kita terima. Ya. Dan Tuhan sebenarnya bukan ingin kita lekat pada bungkusnya buah-buahnya itu, tetapi Tuhan mau memberi pada bungkusnya penampakan-penampakannya atau apa itu, tetapi Tuhan mau buah-buahnya itu yang kita terima, begitu. Itu. Ya, jadi suster, intinya adalah ketika kita melakukan doa, metode doa batin ini, bukan ego kita yang mau dipenuhi dengan mengharapkan suara dari Tuhan, begitu ya suster ya. Jadi utamanya adalah Tuhan sendiri yang berbicara lewat doa yang sedang kita lakukan, begitu ya. Nah, itu adalah salah satu ekstrim yang mengharapkan, begitu suster. Nah, sekarang suster, dari metode ini tadi, salah satunya adalah Lectio Divina ini untuk metode doa batin, dikatakan di sini pertanyaan berikutnya adalah, apakah dalam meditasi pasti akan ada ayat yang menyentuh? Bagaimana kalau tidak ada ayat yang menyentuh? Nah, ini ekstrim yang lain, suster. Ya. Sebetulnya Tuhan pasti mau menyapa. Tuhan pasti mau memberi makan anak-anaknya, para saudara. Karena itulah dikatakan dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Jangan putus asa. Kalau tidak ada ayat yang menyentuh, kembali dari awal lagi, membaca perlahan-lahan, begitu ya, lalu mulai lagi begini. Karena sebetulnya tidak mungkin Tuhan tidak mau memberi makan pada jiwa kita sebetulnya, ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya entahlah karena keterbatasan kita atau apa, lalu kita jadi seperti nggak bisa menangkap pesan Tuhan atau apa, ya kita bisa dengan bantuan akal budi, misalnya kita bisa memilih ayat ini deh, misalnya ya, kalau sampai terakhir hati kita enggak ini, ya kita bisa pilih lalu kita ulang-ulang ya. Oh ya, jadi saya juga lupa, saya tambahkan sedikit di sini ya. Sebetulnya Lectio Divina ini kan sudah dikatakan ini sebenarnya juga satu kegiatan rohani ya, mengarahkan kita itu pada satu bentuk hidup yang berpusat pada sabda Tuhan, begitu ya. Jadi bukan berhenti sampai pada Lectio saja, pada jam Lectio, tetapi bahkan ada yang, sekarang dewasa ini ada yang menambahkan anak tangga kelima sesudah kontemplasio adalah aksio. Aksio maksudnya tindakan dalam hidup ini. Oke, dia 2 menit. Baik, masih ada waktu 2 menit. Saya bacakan satu pertanyaan lagi. Ya. Apabila sampai saat ini seseorang belum pernah bisa melakukan kontemplasi ataupun meditasi, apakah berarti Tuhan tidak berkenan? Adakah cara sederhana namun jitu untuk bisa mendengarkan kehendak Allah? Itu, suster. Kontemplasi, meditasi sebetulnya
rada beda ya, maksudnya kalau pertanyaannya tadi nggak bisa melakukan meditasi, kontemplasi, lalu setelah itu apakah ada cara jitu melakukan kehendak Allah? Kalau untuk melakukan kehendak Allah ya tidak harus selalu dengan meditasi dan kontemplasi ya, maksudnya kehendak Allah itu juga ada banyak hal yang bisa kita lihat kehendak Allah itu apa, misalnya 10 perintah Allah sudah jelas ya, termasuk jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, bersaksi dusta dan sebagainya itu ada. Tetapi cara sederhana meditasi, apa ya, saya rasa ya membaca sabda Tuhan, cobalah, mulai jangan putus asa dulu menurut saya. Coba baca dari Injil, ya, benar-benar baca dari Injil, benar-benar datang apa adanya pada Roh Kudus. Roh Kudus tolong. Sampai sekarang saya tuh nggak bisa mengerti sabda Tuhan. Tolong saya. Mustahil Roh Kudus itu nggak tolong ya. Roh Kudus itu Bapak kami yang lemah, tolong saya. Kalau ada hambatan, halangan apa, tolong tunjukkan pada saya, tolong. Lalu Anda baca. Saya sarankan dari Injil ya, dari Injil. Kalau Anda mengalami kesulitan, Anda pilih perikop yang mudah maksud saya itu mudah itu Yesus melakukan ini, jangan perikop misalnya silsilah Yesus yang panjang lebar nama nanti Anda bingung bagaimana meditasinya. Tapi seperti tadi itu Yesus menghardik badai dan sebagainya, lalu Anda bisa bayangkan peristiwanya, Anda bisa membayangkan seperti ini peristiwanya, karena kadang-kadang dengan membayangkan peristiwa kejadiannya lalu kita bisa menyelami situasi batinnya para murid yang ketakutan, lalu misalnya atau Yesus yang begitu ingin menolong, atau Yesus yang kelihatan tidur, lalu kita kadang-kadang bisa dibantu menemukan situasi kita di situasi batin mereka. Bisa terjadi begitu. Zakheus yang merasa berdosa, oh saya seperti itu, atau si murid yang takut, merasa ada badai dalam hidup ini, segala macam, lalu oh di hadapan itu kenapa Yesus rasa nggak menjawab doa saya misalnya dan sebagainya. Jadi dengan membantu bisa, jangan putus asa dulu, seperti itu. Kalau kontemplasi curahan memang dari Tuhan ya, kalau kontemplasi curahan dari Tuhan. Kalau yang tadi saya bilang itu sekedar menyadari, kontemplasi aktif itu. Oke. Baik. Tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab, dan berhubung waktu kita ternyata sudah habis. Jadi pertanyaan dan jawaban ini ditutup sampai saat ini. Saya memberikan sedikit kesimpulan dari beberapa pertanyaan ini. Bahwa di dalam doa itu yang pertama-tama yang bekerja di dalam diri kita itu adalah Allah sendiri, namun perlu kerjasama dari kita. Dan di saat kita mengalami keputusasaan, maka perlu kembali kita memohon biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga Dia sendiri yang membimbing kita. Dalam arti ini, cinta antara kita dengan Tuhan, relasi antara kita dengan Tuhan, itu bisa terjalin seperti dua orang sahabat yang saling berkomunikasi satu sama lain. Artinya di sini memberikan perhatian, memberikan fokus kita kepada sahabat yang sedang kita ajak bicara. Demikian juga gambaran ini bisa kita pakai ketika kita berdoa, melakukan doa batin ini kepada Tuhan. Terkadang kita memang mengalami beberapa hal yang peristiwa di dalam hidup kita. Misalnya pikiran kita akhirnya melantur begitu ya, terpisah dari persahabatan yang sedang kita jalin. Maka tadi Suster Andrea sudah menyebut perlu ketekunan. Di dalam doa perlu ketekunan, meskipun kadang-kadang kita tidak mengalami apa-apa, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada di dalam setiap doa kita di saat kita membuka hati untuk Dia. Baik Bapak Ibu, Romo, para suster, terima kasih untuk kesediaan para Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian yang telah mengikuti sesi metode doa batin ini. Mari saat ini kita tutup acara kita ini dengan doa penutup. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu pengumuman. Acara kita selanjutnya adalah pada tanggal 6 Mei, yaitu hari Jumat, pukul 19.30 sampai 21.30
tema kita nanti adalah doa Yesus dan doa nama. Nah, dalam hal ini kita akan semakin mendalami metode-metode doa, begitu ya, yang akan dibawakan oleh Romo Arsenius Vikar CSE. Sekali lagi, pada tanggal 6 Mei, yaitu hari Jumat, pukul 19.30 sampai 21.30, kita akan kembali mengikuti kursus ini dengan tema doa Yesus dan doa nama yang akan dibawakan oleh Romo Arsenius Vikar CSE. Baik, para Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri sesi kita, kursus kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa menyatakan kuasa kasih-Mu kepada kami. Dengan berbagai cara, Engkau semakin mendekatkan kami kepadamu. Engkau memanggil kami untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan Engkau membawa kami untuk semakin mencintai Engkau. Secara khusus melalui kursus-kursus yang telah kami lalui. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Engkau memenuhi pengetahuan budi kami ini dengan nama-Mu sendiri, dengan kuasa-Mu sendiri. Engkau memenuhi hati kami ini dengan kuasa kasih-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami semakin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Bantulah kami semua ya Bapa, agar kami semakin menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dan pada saat ini kembali kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, sesama kami kepadamu. Bimbing dan lindungilah kami dan tuntunlah kami di dalam perjalanan hidup ini, agar jalan kami selalu lurus kepadamu, tertuju kepadamu. Dan kami terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah pada saat ini kuasa kasih-Mu melingkupi kami semua, agar setiap kursus-kursus yang telah kami lalui dan kami terima, berguna di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kembali kami menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.